Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas izin Allah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama merendahkan diri di hadapan Allah. Kita sejajarkan antara kepala dengan kaki kita untuk sujud di hadapan Allah. Mudah-mudahan kesujudan kita, ketundukan kita kepada Allah adalah benar-benar perwujudan dari ketakwaan kita kepada Allah, yang insya Allah perbuatan kita ini adalah perbuatan yang menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita adalah orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya dan bertemu dengan Allah di akhirat kelak nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang tetap istiqomah menjalankan dan membenarkan apa yang diajarkan oleh beliau, membenarkan dan melakukan apa yang disyariatkan oleh beliau, yang insya Allah kita semua adalah orang-orang yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berlalu, bulan Syawal sudah berakhir di hadapan kita. Setelah berlalunya Ramadan, kita masuk di dalam bulan yang fitrah. Kefitrahan itu terkadang kita nodai dengan diri kita sendiri. Artinya fitrah kita adalah kembali menjadi hakikat kita sebagai manusia. Apa itu Abdullah? Namanya Abdullah, kita adalah orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Namanya mengabdikan diri, kita hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abdullah. Maka terkadang kita menyimpang dari status kita sebagai Abdullah. Kita mestinya jadi Abdullah, tapi terkadang kita menjadi abdu dunia. Kita menjadi hambanya dunia. Kita terkadang melakukan sesuatu ingin dipuji oleh dunia. Kita berharap dunia memberikan sesuatu kepada kita. Ketika ini yang terjadi pada diri kita, inilah diri kita keluar dari kefitrahan itu sendiri. Berapa banyak kita berharap dipuji oleh manusia, berapa banyak kita berharap kepada manusia. Maka ketika kita berharap kepada manusia, saat itulah sesungguhnya kefitrahan kita telah keluar dari diri kita. Kefitrahan kita keluar. Maka bagaimana ketika kemudian halal bihalal atau satu Syawal, masuk bulan Syawal, selesai Ramadan. Tadinya di Ramadan kita dididik begitu luar biasa oleh Ramadan, tapi begitu masuk di bulan Syawal, subhanallah, mestinya kita kembali menjadi manusia yang fitrah, tapi dampaknya kemudian kita jadi orang yang keluar dari kefitrahan itu. Yang pertama, coba kita perhatikan bagaimana orang ketika kemudian menyambut Lebaran. Puasa kagak, Lebaran paling meriah. Biasanya malah paling heboh, Pak. Malam takbiran begitu dikumandangkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, salat Isya jamaahnya sudah mulai sepi. Masjid kita sudah mulai ditinggal. Jamaah sudah tidak lagi mengingat bahwa ia baru dididik oleh Ramadan.
Begitu lebaran tiba, kita jadi pengikut iblis, kita pengikut syaitan. Apa yang terjadi pada diri kita? Kita jadi orang yang takabur. Banyak yang jadi orang yang sombong. Apa ketakaburannya? Pertama, kita menganggap diri kita orang yang paling suci. Lalu kemudian kita kadang ngomong dengan orang lain tanpa kita sadari kita telah menjadi iblis. Apa yang kita ucapkan? Dia yang banyak dosa, dia dong yang datang kepada saya untuk minta maaf. Ini kesombongan. Dia yang lebih muda, maka dia dong yang datang kepada saya yang lebih tua. Ini kesombongan. Ini kesombongan. Saya ini atasan, dia cuma bawahan, maka dia yang datang kepada saya. Saya ini orang tuanya, dia cuma anak, mestinya si anak yang harus minta maaf kepada saya. Selalu kalimat-kalimat ini keluar dari lisan kita. Ucapan ini adalah ucapan iblis. Ketika iblis kemudian disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, lalu kemudian apa kata iblis? Khalaqtani minan nar, khalaqtahu minat turab. Allah, engkau ciptakan kami ini dari api, sementara Adam engkau ciptakan cuma dari tanah. Iblis menunjukkan keakuannya. Iblis menunjukkan keakuannya. Ketika dia menunjukkan keakuannya, apa kata Allah? Aba wastakbara. Dia orang yang enggan, dia orang yang takabur, dia orang yang sombong. Padahal kesombongan itu hanya milik Allah. Kata Allah, sombong itu adalah pakaian kebesaranku. Maka jangan kalian pakai pakaian kebesaran Allah. Yang boleh sombong hanya Allah. Tapi terkadang kita menjadi orang yang sombong. Ini yang terjadi awal kita meninggalkan Ramadan. Di Ramadan terkadang, selesai Ramadan terkadang, apa yang kita lakukan? Sekali lagi kita jadi pengikut iblis. Berapa banyak kemubaziran yang kita lakukan, Pak? Berapa banyak kemubaziran yang kita lakukan? Begitu nyambut Ramadan, niatnya adalah menyambut tamu, tapi terkadang kita pameran dengan hidangan yang kita lakukan. Apa saja ada di atas meja. Minuman, sembarang minuman ada di dalamnya. Makanan sebagai macam, banyak makanan ada. Setiap tamu yang datang disuruh makan. Subhanallah, bisa kita bayangkan setiap rumah buat opor, buat ini itu dan lain sebagainya. Setiap tamu suruh datang, begitu datang diminta untuk makan. Kalau setiap rumah kita datang lalu kemudian makan, seberapa besar kita dapat menampung? Apa yang kemudian terjadi? Ketika kemudian ada tamu datang ke rumah, lalu kemudian kita sodori makanan, lalu kemudian kok nggak mau makan atau karena memang sudah kenyang, ada lisan kita kemudian mengucapkan, iyalah kalau di sana makanannya enak, kalau di tempat saya apalah yang bisa dimakan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saat itu kita menjadikan orang lain jadi tidak nyaman dengan diri kita. Padahal kita, teman kita, saudara kita datang untuk meminta maaf, bersilaturahmi kepada kita. Tapi yang terjadi menciptakan sesuatu yang baru. Dosa yang baru kita ciptakan, ketidaknyamanan yang kita perbuat. Maka acara halal bihalal, acara halal bihalal adalah sesuatu yang memang kita bungkus untuk meredoi, untuk mengikhlaskan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang pernah terjadi? Subhanallah, kita ini terkadang tidak bisa redho dengan sesuatu yang terjadi pada diri kita. Kenapa kita berpenyakit ini, itu, dan lain sebagainya? Ternyata kita adalah orang yang tidak pernah redho dengan apa yang pernah terjadi pada diri kita. Kita selalu mengenang apa yang pernah terjadi dalam diri kita. Anehnya kita hanya mengenang keburukan orang kepada diri kita, tapi kita jarang mengenang kebaikan orang kepada kita. Tapi kita selalu mengenang kebaikan kita, kebaikan diri kita, tapi kita tidak pernah mencatat keburukan yang pernah kita perbuat. Maka mestinya dibalik orang yang melakukan kebaikan itulah yang kita catat. Gak perlu mengenang keburukan orang lain, tapi keburukan kita itulah yang harus kita kenang. Tidak perlu mengenang kebaikan diri kita. Karena ketika kita mengenang kebaikan kita, kita menjadi takabur, kita jadi sombong.
Tapi ketika kita mengenang keburukan kita, kita akan sujud di hadapan Allah, kita akan istighfar kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang redha dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang senantiasa meredakan, mengikhlaskan, memaafkan satu dengan yang lain, saling meredai satu dengan yang lain, saling memaafkan apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Setiap kita pernah berbuat dosa, setiap kita pernah berbuat salah, maka maafkanlah kesalahan kita, kesalahan orang lain. Gak perlu mengingat kebaikan kita dan tidak perlu mengingat keburukan orang lain. Karena orang dendam, orang sakit hati, orang kecewa, itu karena kemarin. Itu karena kemarin. Hari ini orangnya sudah senyum, hari ini orangnya sudah bertegur sapa kepada kita. Tapi mana yang kita lihat ketika kemudian dia datang kepada kita, senyum di hadapan kita? Adakah kita melihat senyumnya? Ataukah kita melihat peristiwa yang setahun yang lalu? Terkadang kita berucap di dalam lisan kita, senyum kamu sekarang, kemarin sakit di sini. Kita selalu ingat yang kemarin, padahal hari ini dia sudah tersenyum kepada kita. Inilah yang menyebabkan kita jadi tidak pernah nyaman hidup dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menikmati hidup karena kita hanya mikirin kemarin. Lebih parahnya lagi, kita jadi orang yang takabur, kita orang yang sombong. Kita terlalu kelewatan, kebablasan. Apa itu? Kita mikirin nanti. Padahal nanti tidak ada orang yang tahu, tapi kita kemudian mikirkan nanti. Yang masih duduk sekarang ini, yang masih pakai pakaian dinas hari ini, kemudian ada yang berpikir nanti gimana kalau saya pensiun, anak-anak seperti apa, keluarga bagaimana dan lain sebagainya. Kita sudah mikir nanti, padahal nanti urusan Allah. Kita tidak perlu mikirkan apa yang akan terjadi nanti. Serahkan kepada Allah. Yang pasti hari ini bagaimana kita melakukan sebaik mungkin apa yang bisa kita lakukan. Wabil khusus, ayo redo dengan apa yang terjadi pada diri kita. Karena masa lalu kita adalah kehendak Allah, takdir kita yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka bersahabatlah dengan takdir itu, karena sudah terjadi pada diri kita. Nanti tidak ada orang yang tahu, karena nanti itu semua urusan Allah. Maka serahkanlah nanti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini kita menjadi hamba Allah yang luar biasa. Kita menjadi hamba Allah yang tunduk kepada Allah, saling redha, saling ikhlas satu dengan yang lain. Yang insya Allah kita semua adalah hamba-hamba Allah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan dimasukkan ke dalam surganya di akhirat kelak nanti. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila dalam penyampaian kami kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.